3 bulan kemudian mereka mengabarin bahwa mereka udah sampai Suriah, mereka gabung sama ISIS. Diceritain lah semua keadaan di sana. Waktu masih di bandara Turki, dicek imigrasi, paspor saya, disitulah masalah. Kedetek di situ. Saya sempat lihat tuh di komputernya tuh, nama saya tuh Uzair, ISIS, sampai bandara udah disambut lah sama Densus. Katanya Uzair mau beli apartemen lah, apartemennya lewat dari bapak inilah, saya lah yang ngasih nomor telepon bapak ini ke Uzair lah. Udah. Jadi itu ya rentetan. Nah, rentetannya di situ. Saya ditangkap. Brek, udah. Mas, tadi orang tuanya siapa Mas berarti Mas? Pak Ustadz ya Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Kali ini kita kedatangan tamu spesial ya, dua tamu istimewa. Beliau adalah mantan napi kasus dugaan tindak pidana teroris yang sekarang beralih menjadi pebisnis. Makanya kita perlu ngobrol menarik nih, bagaimana perjalanannya dari mulai sebelum terpapar sampai sekarang jadi pebisnis. Langsung saja ada Mas Uzair Khalid ya. Dan Uzair Mas, di sini. Oh, Uzair Khalid dan Mas Ziad Khalid. Ziad saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak-bapak. Kita ngobrol-ngobrol santai aja jadi. Saya jadi nggak santai jadi. Ini Mas, ini mungkin juga banyak teman-teman penasaran nih. Mungkin juga belum pada kenal ya. Karena banyak sekali teman-teman warga binaan ya di kasus ini. Kalau saya lihat sedikit ya, ini kan dari 2010 main band, ngeband, anak panggung ya. Kemudian ini saya highlight aja ya, nanti bisa dilengkapi. Kemudian terpapar sekitar tahun 2016, 17 apa penangkapan lah, ditangkap 2016 17. Baru bebas kemarin 2023 ya. Ini perjalanan luar biasa ya. Sampai sekarang punya usaha gitu ya. Namanya Pak ada mobil. Nanti teman-teman ada mobil menarik. Nanti kita ngobrol kita nanti. Siap. Saya penasaran pengen tahu nih Mas. Dari anak band kemudian berangkat ke Suriah, ketangkap gimana ceritanya? Dari 2006 sebetulnya. 2006 ya. Band saya namanya Hamin Dalit. Dari Surabaya, saya vokalisnya, Uzair ini adik saya sebagai drummernya. Oh, Di mantap. Hamin Dalit namanya. Hamin Dalit. Berangkatlah kita hijrah ke Jakarta. Ini cerita di band ya, cerita di band dulu nih kita nih ya. Dari Surabaya. Karena kita punya lagu sendiri, akhirnya kita mau coba melangkah ke Jakarta untuk major label ya. Wow. Keliling-keliling ke sana udah. Coba-coba nih ya. Coba-coba. 2006 kita rilis album pertama Hamin Dalit itu. 2007 kita rilis lagi. Ya, apa? 2007 apa 2006? 2007 ya pertama itu. Hamin Dalit ini apa ya? Hamin Dalit itu sebetulnya tokoh kartun yang ada di Surabaya. Waktu saya kecil itu ada namanya komik kartun lah. Namanya Hamin Dalit, penyihir jenaka. Lah nama itulah kita mau pakai dari jadi band kita. Oh, nama band. Ya, jadi band kita udah namanya. Ini udah indie label atau nyari di Surabaya kita indie. Terus sekarang akhirnya kita berangkat ke Jakarta itu major label. 2007 saya rilis albumnya. Albumnya namanya judul Kerjaan Hati. Bukan apa namanya? Lihat Aku albumnya. Ada di YouTube kok itu. Udah. Musisi beneran berarti ya. Sudah major, klipnya sudah ada, lengkap sudah. Band sana sini ngeband sana. Terus saya sampai 2011. Saya di Jakarta terus, 5 tahun Jakarta ngeband sana terus sini terus. Udah promo sana sampai masuk TV lah, di TV lah pada saat itu. Sampai kemana-mana sudah. 2011 saya pulang Surabaya ya, kita pulang ya Surabaya. Udah mulai kerja, kita sudah kerja. Ini secerita akhirnya ya. Kita kerja di otomotif. Akhirnya kita kenal dunia otomotif, mencintai marketing. Saya lanjutin kuliah, lulus kuliah udah. Ngeband berhenti sudah pada saat itu. Berhenti, cuman iseng-iseng aja major labelnya, ngebandnya udah berhenti total. Habis itu ceritanya itu adik saya almarhum Torik namanya. Di tahun bukan Torik dulu ya? Soraya dulu ya, adik saya perempuan sebetulnya. Adik saya perempuan di tahun 2015 di bulan Februari. Itu rame-rame itu ISIS. Ingat ya?
Waktu itu 2015 2014 kan, 2014 deklarasi mereka nih, ya kan, di Suriah sana nih, deklarasi kekhalifahan, paham ya? Saya nggak tahu sama sekali anak band saya udah nggak perhatian, saya nggak pernah ikutan jaringan dimanapun, Nggak pernah ngaji-ngaji ikutan di mana, pengajian. taklim saya nggak ada sama sekali, murni Bener-bener saya anak band beneran. musisi, artis ya benar-benar. Yes. Terus saya memang pebisnis otomotif saya, memang otomotif pebisnis saya udah nggak perhatian. Nah, saya kagetnya itu waktu adik saya perempuan berangkat bareng suaminya. Ingat nggak waktu kasus 2015 16 orang hilang di Turki? Iya, iya. Ingat kan? Iya. Itu jadi berita headline news luar biasa pada saat itu. Itu adik saya perempuan dan anak-anaknya dan suaminya. Itu adik saya salah satunya dan suaminya. Satu keluarga itu. Satu keluarga mereka. keluarga. Berapa orang tuh berarti? 16 orang. Jadi Yang adik saya keluarga, itu yang keluarga ya. Yang keluarga Suaminya 5 orang. 5 orang. 5 Ya, lima orang. ya, anaknya Dari dua ya, 16 itu lima. 5 orang. Tiga, lima anak orang. 3. 5 orang lah. Berangkat mereka hilang memang ternyata mereka berangkat ke sana. Sorry, ini Soraya Abdullah yang Bukan. Iya, bukan Soraya ceritanya Abdullah. bukan Soraya Abdullah. Heeh, bukan. Tapi yang Adik saya beritanya- namanya Soraya. oh, dulu kan sempat ramai Soraya Abdullah yang Iya, tapi bukan Soraya Bukan Abdullah. Soraya Abdullah, Oh, bukan. oke. Lanjut Adik lanjut. namanya Salah siapa? ini, salah orang ternyata. Hilang nih 2016 ya. Hilang. Udah nggak ada kabar. Wih, hilang nih. Udah keluarga bingung dong. Otomatis kan 3 bulan kemudian mereka mengabarin. Oh, mereka udah sampai Suriah, mereka gabung sama ISIS. Diceritain lah semua keadaan di sana. Bahwa mereka itu memang dibiayain lah, semuanya lah ya, cerita-cerita yang ada di media Iya. sosial dong, ya kan? Kayak begitulah ceritanya. Adik saya Torik ini tergerak lah hatinya untuk berangkat. Nah, dia berangkat ini di 2015 Oktober ya, gitu ya. Berangkat Oktober. akhir tahun di bulan Oktober. Berangkat dia sendirian. Nggak ada temennya. Jadi nggak cerita sama kita. Tahu-tahu ngilang aja nih orang. Ini anak hilang aja. Tahu-tahu telepon saya itu sudah ada di Suriah. Wah, 3 bulan kemudian. Ya Allah. Nah itulah, dari situlah akhirnya ceritain semua sama dia nih, cerita orang tentang tua gimana? orang tua juga kaget. Ya semua bagaimana? Udah hilang orangnya. Anaknya udah ngilang. Ya udah kaget semuanya. Satu keluarga ini kaget semua. Tapi kita terus setiap hari itu Torik itu telepon saya. Bahwa dia bilang demi Allah di sini tuh syariat Allah tegak. Dibiayain lah, beginilah. Yang saya sama Uzair anak band ya kan. Aduh. Ya tau lah anak band bagaimana kan. Kehidupannya. Kehidupannya bagaimana. Waduh. Ngobrol lah sama keluarga nih. Gimana begini gini. Kita mutusin berangkat. Kita jual Nyusul. semua aset ya kan. Satu keluarga. Saya sama istri sama anak saya masih 2 pada saat itu. Uzair masih belum nikah pada saat itu. Belum nikah. Ibu saya, bapak saya almarhum, kakak saya, suaminya sama anak-anaknya dibawa semua. Oh, berangkat Total semua nih. 14 orang kita berangkat yang 2016 Februari. Karena ajakan Torik nih dan ipar saya dong di sana sama adik saya perempuan kan karena ya 2016. situasi di sana gitu loh. Memang 2016 bulan Februari kita berangkat. 2016 Februari betul. Karena kita tetap terus dikasih hadis yang ini nih apa namanya? Akhir zaman, tentang Akhir akhir zaman, zaman, tentang akhir zaman lah. Tentang negeri Syam. Tentang negeri Syam, kemuliaan negeri Syam lah. Oh, saya orang nggak tahu apa-apa kan. Waduh ini nih istilahnya kayak cuci dosa. Tapi apa yang bikin tergerak mau banget gitu mau berangkat masjid Sebenarnya bukan apa? tergerak Apa? berangkat untuk gabung dengan ISIS, enggak, kita Tapi buta soal ISIS, kita Buta. nggak ada urusan di ISISnya. Cuman kita pengen bertobat aja. Ya, Daripada apalagi karena di informasi Indonesia dari tuh adik saya kan karena syarat Allah tegak di sana makmur lah, dibiayain lah semuanya. Wah tergerak dong saya. Berangkat yuk, Bismillah. Ya udah, aset rumah jual semua nih, mobil jual semua nih. wah, Usaha dijual saya. semua di Jual semua selesai. Berangkat kita. Kita di Istanbul berangkat Turki. tanpa jalur siapapun saya. Nggak ada jalur siapapun. Saya jalurnya cuman sama adik saya karena masuk ke sana itu harus ada penjamin ya. ya, Harus ada penjamin. Kalau nggak ada penjamin di sana nggak bisa masuk, nggak boleh. Dikira mata-mata kita nanti kan. Ya udah karena penjamin adik saya dong sana. Oke. 1 bulan saya di Istanbul, adik saya meninggal karena drone. Torik ini di Suriah. Kenapa? Karena drone. Karena drone. Meninggal dia. Tembak drone. Ditembak sama drone. Oh. Waduh. Jadi penjamin saya nggak ada dong. Udah. Lontang-lantung saya di sana. Saya nggak mau pulang Indonesia. Saya Masih di bener-bener nggak posisi pulang. masih di Masih di Istanbul. Istanbul. Saya nggak mau pulang. Saya bawa sana bawa duit banyak kan. Udahlah nggak usah pulang dah. Tinggal 1 sana. tahun lah ya. Saya sampai mau usaha di sana. Oh. Sampai anak saya nomor 3 laki-laki itu lahir di sana.
Di Turki nih ya. Di Turki. Lahir sesar kan anak saya di sana yang nomor 3. Udah 1 tahun pas ya. Rame penggerebekan di apartemen. Saya belum pernah jalan aja ke perbatasan, belum pernah sama sekali. Belum pernah. Jadi saya ditangkap di Istanbul, di daerah campnya itu, bukan di camp ya, di apartemen daerah Sevakoy. Berarti belum nyebrang nih. Belum ada, saya nggak Mas ada. Uzair juga belum nyebrang. Sama orang satu keluarga. Karena kan di pintu penyeberangan udah ditutup. Ditutup pada saat Nggak itu. bisa. Apalagi bawa keluarga, bawa orang tua, bawa anak kecil. Susah. Susah. Belum nyebrang nih ya. Belum sama Jadi sekali. masih di Istanbul. Ya? Masih Stay di di Istanbul. Istanbul selama 1 tahun. Jadi istilahnya saya tunggu panggilan lah. Nunggu panggilan lah karena adik Karena saya nggak ada udah meninggal, penjamin nggak ada itu penjamin. tadi. Ya udah diem saya. Mau apa saya? Saya Tunggu nggak ada pintu akses ke terbuka. sana. Nunggu pintu terbuka aja. Gimana? Nggak bisa jalan. Jadi selama setahun itu ngapain Mas? Nggak ngapa-ngapain, ngabisin duit. Enak. Sampai lahir anak 1 di situ. Tapi memang masih nunggu harapan untuk Ya masuk. betul, tetap di sana pada saat Ketika itu ada di sana. ada harapan, betul sekali. Ketika ada di sana saya berharap banget untuk masuk. Betul, benar-benar besar harapan saya. Pasti gerebek di apartemen. Rame tahun 2016 itu awal itu ada 2016 bulan Februari ya. Februari 350 orang. Itu banyak WNI berapa orang? Banyak. Hampir 350 orang. 350 Sekitar segitu lah. Banyak ya. dipulangin bersama-sama. Deportasi saya. 2016. 2016. Anak saya masih Februari. merah itu. Baru lahir itu ceritanya. Baru dari rumah sakit sesar. Ya Allah masih baru 5 hari. Itu musim salju pada saat itu. Lagi badai salju di Istanbul. Nah, apartemen saya digerebek sama polisi sana, polisi Istanbul. Anak saya masih bayi, masih merah itu nomor 3. Masih 5 hari. Terus digerebek. Gerebek dimasukin ke penjara dong. Penjara di sana dong. Penjara di sana di 2 minggu lah. Penjara di polsek lah istilahnya, polsek di sana. Di daerah Bakcilar namanya. Bakcilar Istanbul itu udah perbatasan dekat apa bandara Ataturk, bandara Ataturk. 2 minggu nih. 2 minggu saya di sana. Deportasi saya. Semua ya. Semua. Bersama 300-an tadi WNI. Enggak, beda. Enggak. Kita pisah sudah. Oh bisa. Terpisah, orang saya sama ibu saya udah terpisah, sama bapak Pokoknya saya. totalnya sama itu ada terpisah. sekitar 300-an. Ya. 350-an. Berarti ada beberapa kloter Tapi nggak, deportasi. beberapa kloter. Beberapa kloter. Barengannya berapa orang dari WNI? Kalau saya Ada sendirian. sekitar, enggak, bareng sama kita yang dideportasi itu ada sekitar 50 orang. Nah, konlan kan. Iya. Kalau sama aku sendirian kan. Oh iya beda, kita Enggak, pisah ya. ketika di... Oh, bisa di Saya deportasi pisah. Saya pisah. Cuman ketika di Indonesia dipertemukan. Ya, kan, di Indonesia tempat dipertemukan. pembinaan di Ya. Ada 50-an RPDC lah. ya. Jadi ada beberapa kloter bener. 1, 2, 3 kloter kalau nggak salah, insya Allah ya. Ada 3 kloter. Kita kayak kloter pertama kayaknya. Kloter pertama pemulangan, deportasi. termasuk yang awal-awal dari Yang awal-awal. 300-an itu ya. Betul. Itu waktu penggerebekan polisi apa alasannya tuh? Masih terkait ISIS juga kan? Ya pasti, Daesh mereka bilang gitu ya kan. Dan memang karena overstay ya kita di sana kan. Saya tinggal ilegal di sana. Ilegal, tinggal Ngeri ilegal juga ya, karena berani juga ya. visanya udah habis, udah setahun kan. Semua tuh sama berarti ya? Iya betul, semua begitu. Pulang lah kita ke sini. Memang pada saat itu undang-undangnya belum keluar. Akhirnya kita Untuk yang deportasi untuk ya. deportasi ya, undang-undang untuk yang memang deportasi, yang pemberangkatan hijrah ke sana itu belum keluar. Akhirnya kita cuman dibina di daerah legalisasi di dinas sosial ini. Dinas RPTC. sosial. Sampai sini tuh kemana? Langsung Ke dari dinas RPTC, sosial. dinas sosial kita. Kurang lebih 1 bulan lah. Kurang lebih 1 bulan kita di situ. Di Surabaya. Enggak di sini. Jakarta. RPTC Handayani. Handayani. RPTC Handayani. Di situ kita 1 bulan lah. Semua nih berarti. Semua. Ketemu di sini. Ketemu di sini. Saya ketemu di sini. Bapak, Sama Ibu, bapak saya, sama Uzer ketemu di sini. Sudah Jedanya jauh nggak pemulangan di enggak, sini? beberapa hari kok, enggak nyampe seminggu. Enggak dilanjutkan ke proses hukum. Nggak dilanjutkan ke proses hukum. Ya, karena tidak ada Cuman dibina di ya dibina legalisasi akhirnya. Di dinas sosial itu. 1 bulan lah kita di situ. Dipulangkan habis itu. Setelah dipulangkan, Ada berapa orang mas yang di Handayani itu? Ketika waktu bareng sama kita itu ada sekitar 50-an lah. 50-an orang. Oke. Itu semuanya dari Turki atau Dari Turki. itu bareng-bareng berarti ya? Iya. Nah, Bareng-bareng. saya bareng sama itu tuh ya. Si Siapa? Pak Ruli. Pak Ruli Rian Zeke yang melakukan bom bunuh diri di Filipina. Di dinas Oh, sosial Gereja, bareng. gereja. Gereja di Filipina. Makassar, orang Makassar. Orang Makassar itu. Saya bareng di dinas sosial bareng mereka. Ketemunya di situ. Tapi di sana gak ketemu, di Istanbul Enggak. gak ketemu. Jadi Pas ketemu di situ, sini, pas di dinas pembinaan. sosial kita. Betul, pas pembinaan. Karena deportasi bareng. Memang dia bareng-bareng pengen ke sana ke ISIS pada saat itu. Oh berarti Pak Ruli itu juga gak sempat nyebrang ya? Enggak. sempet saya. Tangkap di apartemen juga ya? Iya, Di, kayaknya pas begitu. penggerebekan. Itu kan berarti kan yang penggerebekan Ya, mau penggerebekan nyebrang kan? apartemen, betul. Di dinas sosial tuh
pembinaannya kayak apa sih Mas? Kalau ini berarti apa di bawah BNPT? BNPT. BNPT pada saat itu. Pembinaan 1 bulan tuh apa? Ya tentang Isinya? kebangsaan lah. Terus kita ada ngajinya lah, pengajian Cuman lah. gitu aja lah. Cuman itu aja. Sudah. Pulangin nih. Pulangin sudah. Lah saya nggak punya rumah sudah. Udah dijual semua ya? Jadi gembel. Jual semua. Lah kakak saya sama suami itu dideportasi duluan. Yang duluan. Ya, nggak yang bareng sama saya itu. Oh, Nah, kakak saya ini, mereka udah berangkat duluan. Pada saat saya 14 orang itu dipisah. Saya dapat kabar dari orang di Suriah yang memang mau perbatasan, mau nyebrang. Dipisah lah karena kebanyakan orang. Saya dipisah sama kakak saya sama suaminya sama anak-anaknya. Lah kakak saya sama suaminya sama anaknya ini berangkat duluan ke perbatasan. Setelah 1 Tapi nggak bulan. masuk. Tapi nggak masuk, ditangkap di perbatasan. oh ditangkap di perbatasan. Ya, ditangkap di perbatasan langsung deportasi. Jadi udah pulang ke Indonesia duluan mereka. Setelah saya pulang dari RPTC, dari Dinas Sosial, lah saya ke rumah kakak saya di Lamongan. Oh di Lamongan. Ya, di Lamongan. Cuma situ. 1 bulan lah. Cuma kurang 1 lebih bulan lah sebulan. di situ. Pulang lagi ke Sidoarjo lah. Itu berarti tahun 2016 masih? 2017. Sudah 2017. 17. Masuk ke 2017 itu. Sudah. Setelah Kerja itu? lah. Ya sudah saya kerja lanjut. Jadi Kerja. ini kan nggak ada rumah, nggak ada aset semua, nggak ada. Gimana Mas? Hari-harinya itu seperti apa? Mulai kegiatan tuh gimana? Sampai saya jual itu ya. Di Lamongan saya jual itu, buka warung sate. Sate ya? Ya, Bukan pecel lele kan? Bukan. bukan pecel lele. Saya buka warung sate lah. Gimana supaya bisa makan lah? Mau Iya, gimana? iya. Yang dari nol bukan nol lagi minus saya. Habis sudah. Akhirnya Uzair nikah sama orang Jakarta. Yes. Itu kenapa sampai saya ditangkap? Uzair ditangkap. Coba ceritain sih. Jadi sebulan setelah dideportasi, akhirnya saya menikah sama orang Jakarta. Setelah nikah 2017 ya, 2017. 2018 berangkat lagi saya sama istri. Tapi tujuannya bukan untuk berhijrah ya. Yang kedua ini berangkat dapat apa nih, hadiah honeymoon lah. Oh bulan madu, Bulan dapat madu. trip ya? Dari bareng keluarga mertuanya. Bareng keluarga ke Roma, Turki, Paris. Oke. Setelah di Roma, Enak juga, kado honeymoonnya enak juga ya? Ya, enak deh. Saya paling jauh sih itu. Berangkat nih ke Eropa. ke Eropa. Pertama ke Roma dulu. Ke Roma. Ke Roma, saya sempat ketahan tuh di Roma. Oh, ke Karena Ditek ya? bukan kedetek ya, Apa karena gimana? paspor baru ya. Paspor yang lama saya kan kesita. Ya, Nggak balik dibawa kan, sama. saya bikin paspor lagi tuh. Paspor baru. Belum pernah keluar negeri. Belum pernah yang keluar baru negeri. yang Belum ada gitu loh. stempelnya. Nggak ada Belum ada stempelnya. stempel. Ditahan sama imigrasi Roma. Deg-degan, udah deg-degan Udah itu. deg-degan. Aduh. Waduh. Cuman ngebatin aja kan. Ya Allah, kalau emang jalannya mesti kayak gini, paling nggak jangan di sini ya Allah. Mendingan di Turki aja. Kalau di Roma kan mesti ditahan di Roma. Waduh, makannya makan apa? Akhirnya nggak ada masalah. Cuma ditanya, kamu tinggal di sini ngapain? Sponsormu siapa? Oh, oke. Ya kan mesti ada sponsor. Iya, Kamu bawa iya. uang berapa? Ya kan, kamu tinggal di mana? Gitu, udah. Dan terus berapa lama di sini? Terus setelah dari sini mau kemana? Udah selesai. Akhirnya dikeluarin kan. Udah jalan-jalan Roma, habis itu ke Turki rutenya. Wah, ke Turki lagi. Turki lagi itu. Padahal masih baru setahun dia depor nih. Masih cekal dong otomatis kan. Iya, Jadi iya. sampai Turki itu, bandara Turki itu tengah malam tuh, sekitar jam 12-an waktu sana ya. Waktu nama saya waktu dicek di imigrasi itu sempat ada halangan tuh sama si Ada ini. orang imigrasinya nih, sampai dicek namanya nih. Sempat ketakutan, akhirnya bisa masuk. Oh, bisa masuk. Akhirnya bisa masuk, oke, masuk. Masuk kurang lebih di Turki kita udah jalan-jalan apa. Jalan-jalan sampai akhirnya mau beli apartemen tuh di Turki. Mau beli apartemen di Turki. Udah kasih apa nih? Udah kasih DP kayak apa ya? DP Tanda belum jadi sih, lah, tanda tanda jadi jadi. lah istilahnya. Karena kan di Turki kalau kita punya aset atau punya usaha di sana itu bisa jadi warga negara. Oh, boleh ya. Boleh jadi warga negara. Ngajuin warga negara Itulah. bisa. Apa namanya? Citizen ya. Citizen. Citizen. Ya. Kita udah sempet ngurus lawyer sana ya, untuk bisa jadi langsung citizen. Akhirnya selesai dari Turki, rutenya berangkat ke Paris. Nah, belum sempat berangkat ke Paris, waktu masih di bandara Turki,
Dicek imigrasi, paspor saya, disitulah Ketrek. masalah. Kedetek di situ. Kedetek di situ. Saya sempat lihat tuh di komputernya tuh. Nama saya tuh Uzair ISIS. Waduh, saya udah Oh ada ya? Oh lihat tuh dia. ada. Wih, Aduh, saya udah ketangkep. Istri saya udah marah-marah di situ. Kayak ngerasa nggak bersalah kan. Saya bilang udah jangan marah-marah karena mereka punya data. Kita salah udah. Karena nggak tahu kan saya. Gitu loh. Karena bikin visa bisa. Karena waktu Visa Schengen-nya ya. Visa Schengen. Mm-mm. Visa Schengen tuh visa Eropa. Iya, iya. Visa Visa Turki beda lagi, bukan Schengen. Turki nggak masuk. Oh saya. pakai Nggak masuk. on arrival loh ya, On pakai arrival. on arrival. Karena waktu yang pertama deport, si polisi imigrasi bilang after 1 year you back here no problem. Ya betul sama. Ya kan? Karena itu udah lewat setahun. Apalagi bikin visa bisa kan? Udah lewat setahun. Ya saya kira nggak ada masalah apa-apa kan. Akhirnya ditahan lah di situ. Dia bilang Uzair is problem, Uzair is problem. Pas lagi mau ke Paris, nggak lama tuh Paris ada ledakan. Oh gitu ya. Tapi untungnya bukan dari teroris. Kalau dari teroris disangkut pautin. Tapi sorry, istri tahu activity Mas Uzair? Tahu, sebelumnya? tahu. Mertua nikah, juga tahu, mertua? Tahu, Tahu, tahu. tahu. Udah dikasih kado trip ke Eropa malah ya? Iya, tahu. Jadi cerita hidup saya tahu mantan anak band terus yang mau, jadi tahu lah. Terus ketahuan nih di Turki ketangkap. Ya, ditangkap Terus di Turki, ditahan. deportasi lagi. Seminggu di situ pakai lawyer lah, kita kan? Karena kalau nggak pakai lawyer bisa ditahan di situ, karena kasusnya di Turki. Oh gitu ya. Bisa bertahun-tahun di bisa situ. bertahun-tahun dan bisa nggak diadili Ya. kalau di sana itu. Oh gitu ya. Nggak diadili, udah kayak nggak dianggap, udah terserah. Tapi di- ditahan. Tapi ditahan. Tapi ditahan. Besok dideportasi kan, dideportasi sampai sini, sampai bandara udah disambut lah sama Densus. Sambut ya. Iya. Jadi di sana sempat seminggu dulu apa? Seminggu Pulang ke sini. Seminggu pulang ke sini deportasi, disambut sama Densus. Didugalah beli apartemen itu untuk memfasilitasi orang-orang yang mau berangkat Mau ke hijrah. sana. Oh. Ya. Tapi padahal Enggak, tapi ada iyanya. oh gitu. Sedikit iyanya sedikit. Sedikit ya. Karena kan udah tertutup juga. ISIS juga udah nggak ada di Suriah gitu loh. Itu 2000 pas pulang itu pas kena 2018. 2018. 2018. Oke, Jadi di sini. tidak ada penangkapan sama sekali pada saat 2016 ke 2017 sampai 2018 tidak ada penangkapan sama sekali. Jadi cuma Dipulangkan dari dinas sosial tuh dipulangkan. Jadi Uzair berangkat lagi. Nah, saya itu Lagi rame-ramenya juga di 2018 tuh lagi gencar-gencarnya kan pasal tuh kan. pasalnya turun kan Di bulan 15 Agustus Jumto tuh. 7 itu Iya, iya. pasal terorisme yang baru itu gara kejadian Makobrimob terus Kan banyak kejadian tuh 2018 tuh. apa Surabaya. Surabaya Termasuk yang gereja. pemeriksaan 7 kali 24 jam itu ya. Ya itu Itu kan itu udah lagi rame-rame 2018 tuh. Iya, Gua ribuan tuh yang tangkap tuh. ya Saya termasuk yang 2018 tuh. Saya ketangkap tuh 2018 akhir tuh di bulan Desember. Berarti pas pulang ke sini 2018 tuh kena deportasi Iya. sekeluarga. satu keluarga. Cuman yang ditahan saya. Istri, mertua enggak? Itu siapa enggak, aja? Mas? enggak, karena masalahnya saya Oh, yang lain aman ya. aman. Berapa orang tuh, Mas? Cuman istri kena juga ini. Oh, Karena pulangnya bareng saya. oke oke oke. Gitu loh. Terus tapi enggak Sempat ketahan juga. sempat terus dilepas. Mertua juga atau Mertua enggak Sama ada sekali masalah. Saya yang bermasalah kan. akhirnya Gitu. habis dari disambut Densus tuh terus gimana? Ya udah ditahan. Lanjut. Lanjut. Lanjut ya berarti Mereka sampai lanjut. terakhir 4 kemarin tahun. 4 tahun ya. 4 tahun jalan 3 tahun. Saya bebas tahun 2021. Satu ya. Wah, masih hangat nih. Masih hangat. Itu. Tapi selama ditahan itu akhirnya banyaklah saya bermuhasabah diri lah. Gitu loh, introspeksi diri. Itu di mana Mas? Di Waktu selama di Polda, terus ketika pindah ke lapas Gunung Sindur, Oh, Gunung Sindur. akhirnya dari saya sendiri yang melakukan pembinaan di situ. Membina yang masih merah-merah nih, yang pahamnya takfir yang nggak jelas. Berarti sampai bebas di Gunung Sindur. Sampai bebas saya di Gunung Sindur, 2021 ya. 2021. Mas Jihad gimana, Mas? Lah, kalau saya tuh kaitannya sama Uzair sebetulnya. Padahal saya nggak ikutan berangkat ya. Nggak ikutan honeymoonnya mereka nggak ikutan. Cuman
Simple sekali saya sebetulnya. Memang saya betul pernah berangkat hijrah yang saya cerita tadi Iya. itu. Saya pernah baiat. Memang syarat berangkat itu harus baiat. Kita semua baiat sama pemimpin ISIS pada saat itu kan. Wajib baiat itu. Udah, saya lagi naik-naiknya bisnis nih. Waktu itu saya sewa apartemen. Bukan sewa apartemen ya. Sewa kantor ruko sewa lah. kantor. Sewa kantor untuk kantor saya yang baru nih. Saya buka showroom lah di situ. Di Di Jakarta, saya udah di Oh, Jakarta. Saya waktu di Lamongan itu sudah karena Uzair berangkat ke Jakarta, saya ikutan lah sama Uzair nih. Ya kan? Buka peluang bisnis lah. Ya udah, saya buka akhirnya di sana. Dibantuin juga sama Uzair. Ayo, bukalah showroom di situ. Jalan. Saya sewa itu ruko di daerah Kebagusan, Jakarta Selatan. Nah, sewanya ini yang bermasalah. Saya sewa itu sama orang yang punya ruko itu yang saya kenal di Istanbul. Orang Indonesia yang saya kenal di Istanbul. Itu kebetulan apa gimana? Kebetulan, memang kalau orang Indonesia itu di Istanbul itu ada namanya Warung Nusantara. Ya, Warung Nusantara Yes. insya Allah ya. Semua orang Indonesia kalau mau ke Istanbul pasti ke Pasti sana. makan di sana. Pasti Makanya makan di sana. Saya ketemu sama beliau di situ. Tukar nomor handphone dong. Pasti dong, di situ tukar nomor Temunya di handphone. Kebagusan. Kebetulan dia ini di Istanbul itu sudah punya apartemen lah, sudah tinggal di sana Anaknya lah, sekolah di sana. anaknya sekolah di Udah. sana lah. Ya, Udah jadi warga itu dong. udah Oh, warga udah dong warga. di sana. Nah, saya pulang akhirnya saya kontak beliau dong. Pak, saya mohon bantuan dong. Bapak kan punya aset di Jakarta kan? Ada. Saya sewa dong rukonya. Oke, sewa aja. Sewa saya di situ. Lah, pas Uzair mau berangkat ke sana, Uzair tuh minta nomor telepon beliau nih. Padahal Uzair juga punya nomornya, tapi handphonenya rusak pada saat itu. Minta nomor telepon beliau ke saya. Ya, kok punya nomor teleponnya Bapak ini? Ada. Saya kasih dong. Dia ke sana ketemu sama Bapak ini untuk apa? Cariin apartemen. Oh, udah. Setelah Uzair 2014 ditangkap, 2 tahun kemudian Bapak ini pulang ke Indonesia. Ditangkap Mbak Densus. Setelah Bapak ini ditangkap 6 bulan kemudian, hampir 6 bulan ya, 3 hari sebelum dia PD 21, saya ditangkap. Karena ada kaitannya Uzair mau beli apartemen lah, apartemennya lewat dari Bapak inilah, saya lah yang ngasih nomor telepon Bapak ini ke Uzair lah. Udah. Jadi itu ya rentetan. Nah, rentetannya di situ. Saya ditangkap. Brek, udah. 2020 bulan September saya ditangkap. Vonis saya 4 tahun, sama jalaninya 3 tahun saya di Polda, langsung sama-sama Uzair sama. Saya Uzair bebas 2021 di Gunung Sindur. Saya bebas 2023 bulan September. Pas setahunnya saya ini di Pas sini. tahun ya. Ini lebih hangat lagi nih. Lebih yang itu bukan hangat lagi panas. Berarti Gunung Sindur juga. Gunung Sindur juga, Gunung saya Sindur. bebas dari Ketemu Gunung dong? Sindur. Enggak, Enggak, saya udah enggak. bebas. Uzair udah Oh, pulang, saya 2021 masuk. keluar. Jadi memang dari urutan ini ya, masuknya aliran dana kali ya. Enggak, kalau aliran dana saya Itu enggak kena gimana? pasal aliran dana. Enggak Hijrah. ada. Hijrah, murni hijrah. Saya Kalau kena aliran dana pasal pasti ada subsidi. ada subsidiarnya. Saya enggak ada. 4 tahun Kita murni. nggak ada. Jadi saya kena pasal Undang-Undang Terorisme 2018 15 Junto 7. Yang baru itu. Ya, pasar terorisme. Sekarang gimana nih? Nah, Ini kan Karena- 2023 nih, sorry. Pas 2023 bebas. 2021. Setelah itu kembali ke masyarakat, ke Surabaya, ke Jakarta berarti. Jakarta. ya Jakarta. Selama saya di lapas itu akhirnya bisnis saya hancur dong pada saat ditangkap sama Densus ini. Bisnis saya hancur lah, sudah. Saya harus mulai lagi dong. Mulai dari nol bahkan minus. Gimana caranya ya? Saya coba berpikir gimana caranya saya bermanfaat untuk masyarakat lah. Apa yang harus saya lakukan nih? Karena saya bisanya otomotif. Oke lah, masa lalu saya dan saya menyesali. Memang udah kata Uzair, saya dapat apa ya, muhasabah diri lah, introspeksi diri lah di situ. Wah, luar biasa di situ. Banyak hikmahnya sebetulnya. Saya justru berterima kasih sama Densus, saya ditangkap, alhamdulillah gitu. Saya ketemu sama Densus, ketemu sama Pak Arif lah, Direktur Idensos, sama pihak BNPT, Bakasul yang nangkep saya ya. Ini luar biasa loh. Positifnya tuh banyak ternyata. Beneran. Teman-teman di Gunung Sindur gimana? Banyak tapi, Be. Banyak. Di Gunung Sindur memang lapas narkotika tapi ada khusus terorisnya. Oh, ada banyak berapa orang yang di khusus pembinaan di Gunung Sindur? Saya pada saat itu ratusan ya. Ratusan. Zaman saya ada 90 orang insyaallah. Bareng sama saya pada saat itu 90. Itu rata-rata kasusnya teroris berangkat semua. Sama. Nggak bisa teroris itu nggak boleh digabung sama yang lainnya. Karena ada blok khusus kita. Bloknya khusus. bukan khusus ya. Karena apa ya, istilahnya kayak penyakit menular lah kita ini. Papar itulah ya, terpapar. Tapi Bahaya. napi-napi di sana kayak apa, Mas, di Gunung Sindur? Napi teroris apa napi biasa? Napi teroris. terus, Teroris, ah, wah udah nggak boleh keluar. Blok di blok aja. berarti ini ya. Ya, jadi di kamar aja udah di kayak apa ya?
Alhamdulillah kita bukan one man one cell ya, karena kita bukan yang merah. Kalau yang merah one man one cell, karena kita sudah NKRI, sudah memang mengakui kesalahan ya kan, sudahlah. Oh, ada yang masih ini. Ada yang merah. Banyak. Banyak yang merah one man one cell. Kalau saya dan teman-teman saya pada saat di Sindur tuh nggak one man one cell. Kita 4 orang lah, 4 orang di satu kamar itu 4 orang, satu ruangan 4 orang, karena sudah bukan orang merah, kita sudah NKRI gitu loh. Tinggal ikrarnya doang nih, ikrar NKRI-nya. Nah, ikrar itulah untuk menentukan kita dapat remisi lah, dapat pembebasan bersyarat kembali itu. ke NKRI. Selama belum ikrar NKRI yang di lapas, kita nggak akan dapat remisi dan yang lainnya. Menarik nih ceritanya nih guys. Panjang ceritanya. Deg-deg ser juga nih. Deg-deg ser ya. Iya. Masih 2023 lagi. Nggak, tapi keluarga di luar gimana? Kan berarti waktu di Gunung Sindur Mas Jet sendiri. Apa keluarga juga sempat? Enggak, saya sendiri. Sendiri kan? Istri anak saya nggak ditangkap udah. Itu Bahkan di- saya, bapak saya nggak ditangkap, nggak ada. Cuman Sampai ini bapak- karena tadi Iya, itu ya. kaitan ya. Gara-gara apartemen. Karena itu Gara-gara honeymoon itu ya. honeymoon itu. Aduh, honeymoon. Seharusnya sih nggak ditangkap, seharusnya. Iya, iya. Kejauhan honeymoonnya. Karena saya pulang itu saya tidak ikutin jaringan lah, nggak ada. Karena memang saya nggak, dasarnya saya nggak ada yang kenal di Indonesia nih, nggak ada yang kenal. Saya nggak tahu background saya sebelum berangkat. Umumnya orang-orang terorisme, teman-teman saya di teroris pada saat di Gunung Sindur atau di Polda zaman itu, mereka rentetannya panjang udah. Mereka Satu ini jaringan. satu jaringan. Berjaringan lah mereka. Berkelompok. Saya ini ditanya sama Densus deh, sama orang di Polda sama Brimob. Lu apaan, JI apa JAD? Saya bukan JI, bukan JAD. Orang JAD kan di sini. Saya nggak pernah ikutan jaringan di sini kan. JI apalagi? Iya, iya. Saya deportan. Saya bilang gitu kan. Gitu. iya, Emang iya, saya deportan karena saya nggak ikutan jaringan apapun di sini. Saya nggak kenal sama siapapun. Justru saya kenal orang-orang JI lah, JAD ya ada di Di penjara. Oh, Kenal. Oh ini, oh itu, oh ini, oh ya itu. Tapi itu udah di mapping ya sama Densus ya. Ini Pasti. yang jaringan ini non jaringan ini segala Ya macam. itu. Yang termasuk tadi merah sama non merah. Gitu. Ya, merah sama non merah betul. Yang merah yang one man one cell ada di Cikeas, habis itu di Gunung Sindur di Iya. ya ditutupin sendiri, nggak boleh bareng sama siapapun. Kalau yang merah di Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan bahkan. Nusa Kambangan. Mas tadi tuh bilang dibayat sebelum berangkat ya. Itu dibayat di sini atau siapa yang bayat atau Di gimana sini, ceritanya? bayatnya di sini. Jadi dituntun sama adik saya. Mas almarhum tadi. Ya, Mahum Torek itu dituntun ada teksnya bayat kan. Ya, diwakilin sama bapak Apa saya. sih Mas isi almarhum. teksnya itu apa sih Mas kalau boleh? Lupa saya udah. Berapa setia dan taat kepada Amir Daulah Islamiyah. Intinya begitu. Karena kan pakai bahasa Arab tuh. Pakai bahasa Arab kan. Saya susah pakai bahasa Sebenarnya Arab. kita setelah itu ya ISIS itu kan rame banyak banget kasus di sananya ya. Iya. Dugaan pelecehan segala macam, terus sadis gitu. Itu sempat dapat cerita atau lihat, tapi itu sampai di Turki aja ya, nggak sempat. Kalau dari Torik atau dari Zaman itu saudara saya ini? nggak dapat Zaman itu apa-apa, masih belum positif ada itu. semua. Cerita masih kabarnya masih positif. semua. 2016. Zaman 2016 itu masih positif semua. Luar biasa. Orang adik saya itu punya rumah di sana. Punya rumah sendiri di daerah Palmira di Sukna ya, di Suriah sana. Punya rumah, dikasih rumah. Itu sudah. Itu makanya Positif semuanya udah. Nah, zaman setelah itu udah berantakan kan, memang tahun berapa sadis berarti lah, yang mulai pembunuhan. banyak kabar negatif segala macam kan, banyak sekali video-video Sekitar 2017 akhir, 2017 2018 sudah. video-video kekerasan segala Iya, macam video ini. betul. Banyak pengakuan-pengakuan Betul. Iya. yang ya macam-macam lah, Iya, betul. jadi budak Betul, susila betul segala itu betul macam. sekali. Saya memang kalau dibilang menyesal luar biasa penyesalannya. Saya ngapain sih sana, nggak penting gitu kan. Mas Uzair nyesal juga. Justru saya khususnya Uzair sama istrinya justru jadi duta mereka yang di sini. Maksudnya Jadi gimana? banyak seminar yang dihadirin sama Uzair sama istrinya ke seminar-seminar BNPT untuk sebetulnya deradikalisasinya. Uzair diradikalisasi. Berarti ini masih dalam monitoring BNPT ini. Terus kita terus. Enggak sih sebenarnya bukan Apa dalam gimana monitoring BNPT, justru kita Kita yang udah di-hire nih. monitoring, udah di-hire malah. Udah di-hire malahan kita ini. Kita yang memonitoring Oh, gitu. Ya. teman-teman yang masih keras itu. Ya, supaya mereka kembali lah, ngapain sih? Udahlah. Yang lu lakuin ini nggak bener semuanya. Biasanya apa Mas? Penugasan dari BNPT itu gimana? Biasanya? Kalau saya nggak ada penugasannya Uzair. Kalau saya memang fokusnya memang di ekonomi gitu kan. Saya memang kepengennya deradikalisasi saya di ekonomi beneran. Mas Supaya- Uzair gimana? Ada job desk khusus nggak dari Oh. BNPT? Oh, ini ada ketemu sel baru nih, coba datang. Apa gimana? Iya, sering ya saya jadi narasumber gitu kan, jadi narasumber memberikan apa nih seminar ya. Gitu. seminar gitu.
Tapi kalau ke teman-teman yang masih merah, jarang kita untuk ketemu langsung untuk sharing pemahaman ya kan, karena kan Waktu disindur iya, waktu dia diaman sindur kalau ya, waktu masih di dalam lapas, Dalam saya lapas, panggil ya. tuh satu-satu. Saya difasilitasi ajak oleh sharing, lapas ya. difasilitasi karena kan Panggil pihak satu jagoan juga manggilin orang satu-satu nih. Senior dong. ya Enggak, apa orang-orang ya? merah kan, yang orang merah supaya mereka sadar lah Karena kembali kan ke NKRI. saya waktu di lapas ya punya nama aja, punya nama kan, karena saya kan anaknya ustadz, anaknya ya sesepuh lah di situ. Oh gitu, oke. Masih jadi panutan lah Oke, jadi untuk kalangan masih didengar ya. yang masih didengar lah. Karena kan kebanyakan yang ditangkap tuh masih murid-murid dari bapak saya juga. Oh iya. Gitu. Jadi ya sharing pemahaman di situ waktu masih di dalam lapas ya. Jadi ya banyak juga yang akhirnya kembali dia akhirnya mau tanda tangan NKRI. Mau ikrar. Oh ya. sukses ikrar. dong. Oh jadi itu Banyak, target banyak. targetnya dari BNPT tanda tangan Bukan kembali. sebenarnya Atau gimana? bukan kalau buat saya pribadi ya, bukan karena di target BMP target Densus enggak. Saya cuman pengen aja membantu teman-teman yang masih keras ini paham kamu salah ini. Jadi sama-sama sudah sadar kita. Karena saya Dulu memahami pemahaman kita sendiri. juga seperti itu. Gitu loh, paham sendiri gitu loh. Saya memahami kayak saya baca hadis-hadis, wah, nggak bener nih. Karena ada kesombongan dalam diri gitu loh. Gitu ya. Iya, karena ada kesombongan bahwa yang lain itu udah ahli nar lah. Cuman saya aja nih yang ahli jannah nih. Ya, takfir luar Yang biasa. lainnya udah batal Islam, udah kafir, udah murtad. Ngeri ya. Tapi Mas kasat mata kalau lagi ngobrol gitu entah di masyarakat misalnya bisa bedain nggak orang-orang yang terpapar gitu, orang yang masih merah? Bisa. Bisa ya. Bisa banget. Bisa tuh. banget. Hati-hati. Bisa banget. Tahu. Apa biasanya apa Mas? Pasti ngobrol dulu Pasti kan? soal agama dong. Iya. Walaupun nggak ngobrol kita sudah tahu mereka Oh, iya. mengkotakkan diri, Kelihatan, mengasingkan kelihatan. diri lah, udah kelihatan. Udah mengasingkan diri udah. Oh merah lu. Mas tadi orang tuanya siapa Mas berarti Mas? Pak Ustadznya Mas? Ustadz Khalid Abu Bakar Basmeleh. Oh Pak Basmele ya. Saya sering dengar tuh. Iya. Surabaya tapi Surabaya. Jawa Timur. Surabaya Iya, yang iya. sempat Jawa Timur. terduga sebagai Ideologi dalang Surabaya pertama, gereja tapi Surabaya. akhirnya bukan, hanya sebagai guru ngaji lah Oke. ideologi. Ini kita belum ngobrol ke aplikasi ada mobil nih. Mas setelah itu Mas 2023 keluar. Ini kan baru setahun lah ya. Nah, selama saya di lapas itu memang ya tadi saya pengen lanjutin introspeksi diri saya, memang benar saya akhirnya berpikir bagaimana saya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Karena pesan bapak saya almarhum, kau percuma hidup ya kalau kau itu nggak bermanfaat untuk orang lain, nggak ada guna. Nah itu saya benar-benar saya tancapin dalam hati, di kepala. Gimana caranya? Udah saat itu memang luar biasa lah di tempat di situ. Istri sama anak saya terpisah lah, saya sama istri saya nggak bisa ngasih apa-apa sudah. Istri saya cuman dapat uang itu setiap bulan dari yayasan keluarga itu cuman 1.250.000 setiap bulan, dan 500.000-nya buat kasih saya ke lapas, buat kasih makan ke saya. Saya nggak bisa makan makanan lapas. Ya begitulah makanan di lapas, di penjara begitu. Jadi istri saya harus kasih makanan ke saya. 1 bulan 500.000 itu. Sudah, saya berpikir gimana ya caranya ya. Sekarang bidang saya otomotif. Nah, saya berdayain lah. Saya sebetulnya punya konsepnya adalah memberdayakan, karena saya tahu fenomena di mantan napiter nih. Setelah pulang ya, ex napiter ini, fenomenanya itu mereka pulang nggak tahu mau ngapain. Iya. Mau ngapain ya? Dan ada ribuan orang. Ribuan. Ngapain Susah ya? dapat kerja Susah juga. dapat kerja. Susah dapat kerja. Mereka harus jadi entrepreneur dong, ya kan? Sedangkan tidak semua punya pikiran entrepreneur. Ada yang worker dong, ya kan? Iya. Nggak semuanya. Tapi dikasih pelatihan oleh pihak BNPT dalam lapas, pulang setelah itu udah nggak ada wadahnya kan. Nah itulah untuk saya sama Uzair ini tergerak. Saya telepon Uzair nih, saya waktu besuan online, saya punya konsep gini. Oke, dibantu loh sama Uzair, alhamdulillah, karena Uzair namanya harum mewangi lah di lapas Gunung Sindur. Ya, dikasih fasilitas saya di sana. Selama 1 tahun saya di sana, saya bukan seperti napi teroris saya. Setiap hari keluar saya. Badan napi teroris 1 hari pun nggak boleh keluar dari kamar, tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Saya mungkin ya bukan satu-satunya ya, mungkin ya. Di sini bukan satu-satunya, di seluruh Indonesia bukan napi teroris yang satu-satunya yang bisa punya akses seperti itu, enggak. Akhirnya saya dikasih fasilitas oleh pihak lapas dari bantuan dari Uzair
ketemulah sama Kasih Binadik di sana. Saya ceritain tentang konsep saya. Begini. Bagus konsep lu. Lu butuh apa? Saya nggak butuh apa-apa, Pak. Panggil aja teman-teman saya, Pak, ke sini. Bukan teman-teman teroris ya, teman-teman yang dulu kerja sama saya. Saya pingin buka ini, Pak. Saya pingin memberikan pemberdayaan ke mantan napiter ini. Deradikalisasi di ekonomi. Begini, bagus. Ya udah, lu butuh apa? Saya nggak butuh apa-apa. Saya cuma butuh tempat aja supaya bisa komunikasi sama teman-teman saya di luar. Mungkin kalau teman saya mau meeting di sini, saya tolong fasilitasi. Jadi, karena positif dong. Ya, ya. Positif dikasih fasilitas. Saya bahkan dikasih kantor di situ. Suruh pakai saya tiap hari, saya kayak kerja lah saya. Selesai saya masuk kamar, nggak boleh bawa handphone kan memang. Handphone saya bawa tapi taruh di tempat situ, nggak boleh. Saya nggak boleh bawa handphone masuk ke kamar, nggak boleh. Udah, habis selesai saya pulang, masuk ke kamar. Besoknya saya ulang begitu tiap hari saya. Konsep ini ada di lapas, ada di penjara. Sampai saya itu, ya Allah, di tahun kemarin ya bulan puasa, dibantu akhirnya saya bisa keluar dari lapas. Saya masih dalam lapas nih. Saya keluar ke lapas untuk apa? Untuk presentasi ke depannya Jenderal Densus, Jenderal Pak Arief, Direktur Densus 88 di Mabes pada saat itu. Bulan puasa tahun kemarin, tahun 2023. Saya presentasi, padahal saya masih dalam lapas, keluar dari lapas. Soal apa, Mas? Soal produk ini, saya. Produk ini ada mobil ini untuk apa? Untuk pemberdayaan mantan napiter. Disambut luar biasa sama pihak Densus. Bagus. Nah makanya saya jalankan sekarang setelah saya bebas, saya lanjutkan nih. Tapi treatment ini kan mungkin spesial buat Mas Ziad karena ada orang dalam ini kan, atau memang bisa berlaku buat semua warga binaan atau gimana? Enggak. Ada wardal. Iya, nggak bisa mantan napiter. Punya akses gitu. Teroris nggak bisa. Nggak akan bisa. Keluar Keluar blok aja nggak bisa kok. Apalagi keluar ya. kamar sampai keluar ke kantornya Kasih Binadik di situ. Ya Jadi, alhamdulillah bukan Kasih Binadik saja sih, semua orang di lapas ada apa KPLP-nya lah, alhamdulillah saya dikasih fasilitas. Jadi ada mobil ini, platform ada mobil terbentuk di Gunung Sindur. Betul. Iya. Idenya semua konsepnya. Menarik nih. Saya, Uzer, emang berdua ini. Panggil lah teman-teman nih. Emang teman-teman karyawan saya dulu di mobil dulu, di showroom dulu waktu sebelum saya ketangkap. Saya panggil semuanya dan mereka support semuanya, bantuin. Ya udah, alhamdulillah. Jadi apa nih? Barang apa nih? Ada mobil nih. Barang bagus lah, insyaallah. Dia hanya aplikasi gitu ya, mempertemukan end user, penjual pembeli. Apakah ada punya toko offline fisiknya gitu seperti beberapa brand marketplace otomotif lainnya gitu ya? Atau kan cuma ya atau gimana konsepnya? Yang Jadi, kenapa gue harus pakai ada mobil nih kira-kira gitu? gitu ya. Jadi sebetulnya konsepnya ada mobil ini adalah Syariah caranya berkah hasilnya. Syariah caranya berkah aslinya. Tagline Tapi ya? tagline-nya itu, saya pengen naikin angka apa? Tagline-nya syariah, betul. Tapi syariah yang for all. Ya, betul. Bukan Maksudnya gimana? Ini kan mengkotakkan. banyak bank-bank juga kan syariah-syariahan. Iya, syariah. Katanya ya sih enggak. Ini gimana? Ada mobil gimana? Jadi, yang bikin beda nih apa? Sebetulnya Kita emang bikin mereka syariah bilang- bukan cuma atas nama syariah aja, tapi benar-benar mengaplikasikan syariah. Misalnya apa? Misalnya. jadi anggap let's say lah mereka bilang itu syariah ya produknya, Oke. produk ini. Memang banyak yang melakukan, ada beberapa syariah memang melakukan ini. Cuman sebetulnya kami ini tidak mau dilabelin syariah. Tapi mau gimana? Memang syariah gitu loh. Karena takutnya dikotakan diri dong, mengkotakan diri kan Tapi dari syariah. nama brandnya sih nggak kelihatan syariah ya, Ya. mobil ya. Syariah, khusus kaum muslimin dong. Enggak, padahal kita sebetulnya syariah ini bukan untuk kaum muslimin, untuk masyarakat Indonesia, bukan terkhusus ya, bukan Tapi emang terkhusus kaum pikiran muslimin. orang sih top of mind syariah buat muslim. Nah, gitu. betul. Nah, sebetulnya campaign kami itu, gue nggak mau angkat syariah sebetulnya gitu loh. Gue nggak mau angkat syariah. Jadi sebetulnya, lu kalau perkreditan otomotif, muamalahnya ya seperti ini nih, yang sedang benar nih, yang benar tuh ini. Nggak sisihin dong syariahnya gitu loh. Takutnya orang non muslim nggak bisa masuk ke situ. Padahal makanya ya udahlah, mereka karena sama-sama kesepakatan mereka ini syariah, metode ini syariah. Oke dah kita pakai syariah. Tapi syariah saya syariah for all ya. Syariah yang memang tidak mengkotakkan diri khusus ke kaum muslimin, tidak berpihak ke kubu A, kubu B. Enggak, saya enggak seperti itu. Ini hanya produk dagang saya. Dan produk itu saya lakukan memang. Kita lakukan memang real, kita benar-benar lakukan. Produknya adalah apa? Memudahkan masyarakat Indonesia membeli kendaraan secara kredit. Gitu. Memudahkan masyarakat. Jadi Indonesia. leasing syariah atau gimana? Kalau bilang leasing Manusiakan bukan. manusia lah Manusia gitu. manusia. Bedanya kalau saya pakai leasing sebelah gimana? Leasing sebelah ada denda kan?
ada Kalau denda, terlambat kalau bayar, terlambat ada. bayar, ada penalti, kalau ada Ya. ditarik mata elang kan, Yes, segala ya, macem itu. lah. Ya. Ini ada mata elang syariahnya nggak? Nah, Enggak. umumnya begitu kan? Iya. Ada terlambat bayar, Mata elang bayar syariahnya denda gimana? dong, ya kan? Terus mau pelunasan di awal, Hah. ada penalti dong. Iya, oke. Ya. Terus komposisi DP-nya ada provisi lah, Iya. ya kan? Ada asuransi lah, banyak dah komposisinya. Kalau ini Kalau di saya, di kita dia ada mobil tidak ada denda. denda. Terlambat Ya. bayar tidak ada sama sekali denda. Oh, baik yang ini lagi, bad debt nanti nggak? Baik yang denda nggak? Enggak, kita kan pasti tetap pakai. Jadi kalau telat slip apa PI. sanksinya buat? Nggak ada customer? sanksinya, kita datang aja silaturahmi aja. Wah, enak banget. Jadi edukasi dari awal sebetulnya. telat bayar silaturahmi kita. Ya, tapi ada batas maksimal dong. Nggak bisa loss begitu aja sampai habis tenor. Enak jadi customer Nggak. ini. Oke, terus Sebetulnya betul. Sebetulnya awalnya begitu. Oh, enak nih berarti di sini memudahkan sebetulnya. Iya, Jadi iya. customer beli mobil di kita, kredit mobil di tempat kita adalah aman, nyaman, nggak dikejar sama Matel. Yang kedua, nggak ada sita kita. Nggak akan ada Matel. Yang tarik di jalan nggak ada. ini beli mobilnya di tempatnya ada Tempat kita. mobil. Tempat kita. Jadi ada ready stock mobil ada. Ready stock. Ada showroom, ada dealer berarti. Ada Ya? showroom. Kalau dealer mobil baru kita kerjasama sama dealer. Kalau mobil bekas kita siapin unitnya. Oh, berarti Ada unit. punya fisik mobilnya ada, Ada. bukan cari pihak Kalau nggak ada ketiga. kita cari dulu. Kalau ada ya ada di kantor. Kalau memang Oh. customer ini mintanya yang nggak ada di tempat kita, stoknya nggak ada, ya kita cari mobilnya, kita beli langsung mobilnya. Cash. Ini ada apps, aplikasinya berarti. Ada Sementara mobil. belum aplikasi, masih Masih web web. based. Insya Masih Allah tahun web. depan kita lagi di build sih aplikasinya. Bentar lagi insya Allah. Jadi punya barangnya juga ya, nggak cuma maklar mobil Bukan gitu maklar ya. mobil, kita punya barangnya dan punya konsepnya. Jadi coba cerita yang keterlambatan sebulan apa. Iya, gimana tuh ada yang telat? Kalau terlambat wajar lah. Kalau terlambat wajar, customer wajib. Ada Karena- batas toleransinya ada dong? ada batas toleransinya. Kalau kita ada remindernya, kita silaturahim lah, silaturahmi ke tempat customer kenapa terlambat, ada masalah apa sebulan, kasih waktu lagi bulan depan sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan. Kalau Maksimal nggak 3 bayar bulan. juga gimana? Nah, kalau nggak bayar juga kita nggak akan sita, kita turunin kolektor, Ah, debt kolektor turun ditarik di jalan nggak ada. Nggak sama ada sekali. mata Tetap kita elang. jalan, datang ke rumahnya, ada masalah apa pak, kita cari solusinya, win-win solution. Yang pertama, kebanyakan masyarakat Indonesia itu pengen pakai apa? Bukan kepengen terlambat bayar. tapi Bukan kepengen, kecuali yang para pemain ya. Bukan pengen nggak bayar. Bukan pengen nggak bayar, karena memang namanya bisnis, namanya pekerjaan naik turun nggak dong. mampu Nah, bayar. nggak berarti mampu nggak bayar mampu ya kan? bayar. Nah kita cari solusinya ke apa masalahnya? Masalahnya apa? Kita cari solusinya. Ini ada Kalau yang nakal bener-bener- nggak nasabahnya? Alhamdulillah belum. Belum ya. Saya pernah itu customer saya di Garut, saya dibawain parang. Saya datang ke sana, kolektor saya turun. Orang kolektor saya nih datang ke sana, silaturahim ke sana. Berdua, saya masih nunggu di mobil tuh di luar. Di depan rumah aja dibawain parang, udah nggak ada bagus-bagus ya. Pikiran mereka saya mau narik mobil di situ. WA saya nih, karyawan saya, wah Pak, kayaknya perang nih, rame nih, kayaknya begitu nih. Waduh, saya turun deh, truk, saya masuk, ngamuk-ngamuk nih orang. Angsurannya waktu itu mobilnya Kalya insya Allah. Angsurannya 4 juta, udah terlambat 5 bulan. Wah, 5 bulan. 5 bulan. Saya datang deh, truk, udah saya ngobrol. Saya cuma ngomong begini. Dia ngamuk-ngamuk emosi begini, Pak, mohon maaf Pak. Saya kesini bukan pengen narik mobil Bapak kok. Saya kesini cuma pengen silaturahmi, ada masalah apa Pak? Yang lagi naik tegang langsung turun dia, kayak disiram air gitu. Loh enggak, saya itu informasi Bapak itu pengen narik mobil saya loh gini. Pasti stigmanya orang kan kolektor datang bu tarik Iya. mobil kan umumnya begitu. Pasti itu pasti. Enggak, saya nggak mau narik Pak. Ada masalah apa Pak? Ceritalah semua mereka. Dia nih cerita akhirnya. Iya saya inilah itulah ini. Oke, Bapak butuh solusi kan? Oke saya solusi. Saya kasih solusi Pak ya. Bapak mampunya berapa nih setiap bulan sekarang? Saya mampunya 2 juta. Jadi deal sama saya 2 juta. Oh, jadi modelnya gitu Saya ya. restruk 3 bulan ya. Tapi Bapak sisanya yang 2 jutanya utang ya sama saya masih. Boleh dibayar di akhir tenor silakan. Dibayar langsung full atau dicicil lagi tambahin tenornya kan silakan nggak apa-apa. Ini skema begini bagus buat bisnis, Mas. Buat ada Bagus, mobil. buat- Maksudnya Selama ini so far nggak ada masalah saya. enggak, Alhamdulillah. saya ngeliatnya ini banyak yang nakal nih. Saya kan pikirannya nakal nih, telat-telat. Betul memang bulan, 5 perbankan bulan, bilang ini 5 high bulan risk. disilaturahmiin gitu kan, datang Betul. lagi. High risk. Tapi Ambil mobil alhamdulillah mobilnya nggak pernah hilang. Terlambat wajar dong. Ini contoh tadi kasus itu Ya. memang mobil diumpetin. Benar-benar diumpetin, nggak kelihatan mobilnya mana nih. Yang hari itu nggak mau bayar sebenarnya orangnya. Oke, Bapak saya kasih 3 bulan ya. 2 juta doang nih angsurannya. Utang sisa 2 jutanya di akhir tenor jadi. Tapi Bapak bayar sekarang 4 juta. Siap Pak, saya bayar sekarang. Restrukturisasi utang ya. Kayak Dibayar. negara dong ya.
Restruk lah saya istilah pada saat itu. Ya udah, alhamdulillah itu solusi itu. Ada solusi seperti itu, saya perpanjang tenornya atau saya downgrade unitnya. Yang mobilnya kemarin tuh Avanza nggak cukup angsuran 4 juta, Avanza contohnya 4 juta angsurannya. Ternyata dia nggak sanggup, cuma 2 juta. Saya kasih Kalya. Ini saya tarik, saya ambil, saya jual, Oh saya bisa kasih gitu Kalya. ya. Itu Coba solusi saya. ada yang mau nyoba? Mau nyoba silakan. Turunin. Lumayan loh. Lah itu terjadi. Bukan cuma ngomong doang nggak ada, itu cuma konsep Ada ya? doang nggak. Jadi udah jalan. Agak menarik sih downgrade mobil gitu. Kita kan mobil udah kita pakai ya. Betul. Berbulan-bulan gitu, nggak bayar. Terus kita mandek gitu ya, mangkrak. Start Menarik, dari menarik. saya Memberikan pulang solusi lah kita. September sampai September ini GMV saya sudah 23 miliar. Atau kalau emang Apanya mas? GMV. Mobil yang keluar nih totalnya udah 23 miliar. Ini BP-nya berapa tahun nih mas? Hitung-hitungan lah. Wah, kalau BP nggak usah Atau gitu. nggak mikirin BP nih? Apa jangan nggak mikirin BP lagi? Kalau mobil BP-nya panjang 5 tahun karena sesuai tenor kan. Oh, oke. Gitu, sesuai tenor. Tapi memang betul kalau saya nggak bilang ini saya nggak nyari untung itu munafik. Tapi nomor satu bukan money oriented saya. Nomor satu apa, kita di sini ada Memberikan manfaat memberikan lah. manfaat kepada masyarakat. Berat nih, berat harus belajar nih. Dan Mas. marginnya kompetitif kok kita. Bukan yang umumnya syariah itu mahal, umum syariah itu ribet. Nah, stigma itu saya mau rubah Iya, sebetulnya. emang ada yang Dengan bilang ini syariah itu mudah-mudahan mahal. ada mobil ini jadi apa ya? Solusi untuk masyarakat Indonesia. Jadi jumlah nasabah sekarang berapa, Mas? Total 23 miliar lah pokoknya saya sudah keluarin di Ini paling banyak dari mana? Demografinya. Jakarta, masih Jabodetabek. masih Jakarta. Jabodetabek. Kan- Jakarta kantor paling dari mana kantor? banyak. Sentul saya. Berangkat kita. Berangkat. Bikin SPK. SPK istilahnya. SPK betul. Bikin SPK. Jadi kita lakukan semuanya secara online. Nah, disitulah atau kalau enggak yang terakhir tuh yang apa? Kalau emang udah benar-benar nggak sanggup lagi membayar. kalau nggak sanggup lagi bayar, memang pilot nih udah bener-bener nggak bisa, kita kasih solusi ini, Ada nggak lagi? bisa, ya udah jual. Jual maksudnya mobil ya. Mobilnya jual. Mobilnya kita jual bersama. Jual, oke. Contohnya begini. Mobilnya jual pada saat itu lakunya 100 juta. Oke, otomatis turun dong. Karena Iya. jadi mobil bekas kan. Iya. 100 juta. Mereka ini hutangnya adalah 50 juta. Pulangin hutangnya. Sisa 50 juta saya pulangin ke orangnya. Nih ya sisamu ya. Udah. Oh, ada begitu ya? Iya memang begitu konsep kita. Di akadnya ada itu. Di akad kita ada. Saya pulangin udah. Tapi ada lagi. Lah kalau masih punya hutang bagaimana? Kalau ada sisa mah enak dipulangin dong, selesai ya kan. Kalau masih punya hutang, balikin mobilnya. Masih punya hutang, kita hitung-hitungan, ternyata masih utang 50 juta. Iya. Lu masih utang sama gua nih 50 juta nih. Saya ikhlaskan. Bos ini mobilnya. Wah, di kelas 50 juta. Terjadi, Mas. San, boleh kan? Lumayan loh. Pokoknya mobilnya pulangin. Nah, Buat narik. edukasi itu yang belum ada gitu loh. Dari awal kita customer masuk itu kan edukasi terus. Jadi mereka ngerasa, wah ya mudah nih. Mereka malu dong mau Ya, mau nakal, nggak mau bayar Iya. atau mau bahkan mau ngilangin mobil. Buat apa orang lu kasih gue kasih murah? Ini bisnis investor ada dana sendiri atau gimana? Ada investor teman-teman juga, dana sendiri, Crowdfunding. banyak. Oh, banyak kan berarti. Banyak kan bareng-bareng teman-teman, saudara juga, saudara punya PT lah, punya perusahaan. Konsep bareng-bareng. ini nggak masalah buat para investor inilah. Nggak masalah, saya ngomong apa adanya. Dan kata mereka justru ini solusi, ini bagus ini konsep kamu. Itu. Menarik nih, menarik. Sangat didukung sama banyak Sangat investor mah. Nanti kita lihat pamfletnya sama tenornya. Mas Uzair ini menarik sekali nih. Ini udah sudah selesai nih sama dia nih. Iya. Tapi enggak. Kira-kira Mas ini mungkin terakhir ya. Dari sekian banyak jalan hidup sampai di titik ini sekarang ya. Dengan model sekarang kan udah bisnis gitu ya. Pasti ada yang ingin disampaikan buat teman-teman, minimal yang ribuan orang tadi dengan yang nasib yang X sama. itu ya. Apa yang mau disampaikan buat teman-teman di luaran ini, atau apa buat pesan buat yang lain nih? Pesan buat teman-teman yang memang ex napiter ini, jangan sok jadi napiter deh. Jangan sok jadi ex napiter deh. Terus yang terbesar adalah saya dan Uzair kasih wadah di sini. Kalau kalian mau gabung silakan. Ayo kita bareng-bareng. Udahlah, Sama-sama berubah. sama-sama Nggak usah. berubah lah. Berusaha berubah, jangan jadi pesakitan terus nih, ya dong. Ya. Jangan terpuruk, hilang stigma itu. Terus tuh saya sama Uzair bikin ada mobil ini untuk deradikalisasi di bidang ekonomi untuk mantan napiter, dan alhamdulillah sudah ada 7 mantan napiter yang kita
masuk di sini, Di sini. bareng kerja sama kita di sini. Ya walaupun terseok-seok ya alhamdulillah mereka bisa makan, bisa kita kasih gaji lah, Ya, dapat ilmu. Mas Uzair gimana? Ya kurang lebih sama lah. Jadi Paling nggak memanusiakan manusia aja. Jadi ada reuni Gunung Sindur nggak nanti teman-teman? Yang binaannya maksudnya. Enggak. Udah enggak perlu enggak. Enggak ada pikiran reuni lagi apa sebarang-barang. Benar-benar menghilangkan itu Ya sekarang saya apa label-label tidak pernah membawa label saya. mantan napiter benar-benar meniadakan. Label saya itu. sekarang Itu ada apa sih? mobil, bukan ex napiter. Ada Bukan mobil ex ya. napiter. Ini kalau bisa di zoom nanti ada pinnya di ada mobil. Yes. Mas Ziyad, terima kasih banyak udah mau mampir kita di studio ngobrol-ngobrol. Rekan-rekan pers, demikian ngobrol-ngobrol dengan Mas Ziyad dan Mas Uzair. Tim DPO izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.